apa yang Tuhan janjikan, lalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka saya percaya berjuang untuk menang adalah bagian untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini kita akan kembali mendengar kebenaran firman Allah di dalam Suara Pengharapan. Renungan firman Allah pada hari ini saya bawa di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27. Tetapi aku, Paulus, melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Renungan firman Allah Suara Pengharapan pada hari ini saya beri tema berjuang untuk menang. Saudaraku, Rasul Paulus menasihati kepada sidang jemaat Korintus bahwa di dalam kehidupan ini kita akan banyak menghadapi yang namanya berbagai macam persoalan kehidupan. Tetapi Paulus mengajarkan kepada kita untuk kita tetap berjuang untuk mengalami kemenangan, dan Paulus mengingatkan kepada kita untuk kita melatih tubuh kita dan menguasainya secara seluruhnya. Saudaraku, mengapa Paulus mengibaratkan di dalam kehidupan ini sebagai suatu pertandingan? Karena hidup ini cukup berat dan wajib diperjuangkan. Kalau kita tidak memperjuangkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan secara manusia, maka janji firman Allah tidak akan pernah kita genapi. Tetapi kalau kita percaya kepada firman Allah bahwa apa yang Tuhan janjikan lalu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, maka saya percaya berjuang untuk menang adalah bagian untuk orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang perlu kita latih dan kuasai dalam menjalani kehidupan? Yang pertama, perhatikan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kita memikirkan sesuatu hal-hal yang bersifat negatif, maka akan menimbulkan kekhawatiran dalam hidup ini. Dan hidup ini seolah-olah bahwa kenapa segala persoalan begitu banyak. Tetapi kalau pikiran kita bisa kuasai, maka saya percaya kita bisa menang di saat kita menghadapi badai kehidupan. Iblis seringkali menanamkan satu benih-benih di dalam pikiran kita bahwa segala janji firman Allah itu terlihat hanya sebagai pemanis. Tetapi kalau kita bisa menguasainya, saya percaya pikiran kita akan menang, dan saya percaya kita sudah mengalami satu proses pertolongan Tuhan. Yang kedua, perhatikan apa yang kita dengar dan lihat. Kalau kita mendengar hal-hal yang tidak baik, kalau kita melihat hal-hal yang tidak baik, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Sehingga apa saudaraku? Sehingga iman kita bisa tergoncang. Melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang bersifat hal yang tidak baik, maka dalam hal ini kehidupan kita akan mengalami satu masa-masa yang mungkin saudara dan saya berkata, kenapa harus terjadi? Yang kedua, yang ketiga, perhatikan apa yang kita katakan. Firman Allah berkata bahwa dari perkataanlah akan timbul segala sesuatu menjadi iman dalam hidup kita. Dari perkataan timbul seringkali perselisihan, salah paham. Kalau kita ingin menang, kuasai, perhatikan apa yang kita katakan. Karena dari perkataan itulah kita tahu apakah yang akan kita alami dalam kehidupan hari lepas hari. Perkataan yang sudah dikeluarkan seperti anak panah yang tidak akan bisa kembali dengan seketika, dan perkataan itu akan bisa menyakitin orang. Mari kita jaga perkataan kita. Yang keempat, perhatikan cara dan dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang bebal, maka kita juga akan ikut menjadi orang bebal. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, saya percaya kehidupan kita akan semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Saudaraku, renungan firman Allah di dalam Suara Pengharapan, berjuang untuk menang. Apa yang harus kita perhatikan? Yang pertama, perhatikan apa yang kita pikirkan. Karena pikiran inilah yang kadang-kadang seringkali membuat iman kita menjadi lemah. Yang kedua, perhatikan apa yang kita dengar dan lihat. Kalau kita melihat yang benar, kalau kita mendengar firman Allah, maka saya percaya iman kita akan semakin kuat. Yang ketiga, perhatikan apa yang kita katakan. Perkatakanlah firman Allah, perkatakanlah setiap apa hal-hal yang baik, karena kita akan menerima buah dari perkataan kita. Yang keempat, perhatikan cara dan dengan siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang benar, dan saya percaya
pergaulan ini akan membuat kita menjadi hidup mengalami satu terobosan. Alkitab berkata, saudaraku, pergaulan ini seringkali membuat hidup kita semakin dekat sama Tuhan atau kita semakin jauh. Firman Allah tidak saya panjangkan renungan siang hari ini, dan saya percaya suara pengharapan menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.